di belakang saya ada mobil terbaru yang kemungkinan besar bakal dirilis untuk pasar Indonesia. Ini adalah MG ZS Hybrid. Nah, bedanya dengan yang udah ada di Indonesia, dia punya dimensi lebih besar. Terus lihat ya, tampilannya jauh lebih keren. Untuk itu, kita ulas lebih dalam. Saksikan video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita mulai bahas dari eksteriornya dulu. Tampak model hybrid ini memiliki desain depan yang sepenuhnya baru. Ada grill yang tampak lebih besar, lampu yang dibuat menyipit, dan bentuk kap yang tampak lebih modern. Lanjut ke bagian samping, MG menggunakan velg dual tone dan menggunakan ban GITI Comfort berukuran 21550 dengan ring 18. Lekukan samping mengingatkan kita dengan brand-brand Eropa. Ini tampak lebih clean, kemudian juga terlihat premium. Belakangnya, lampu terlihat keren. Ada emblem ZS Hybrid Plus, ada wiper belakang, defogger, stop lamp, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan roof rail. Nah, ini dia mesinnya, mesin hybrid 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 105 horsepower dan tenaganya 128 Nm. Sementara ada yang menarik nih, dia itu punya baterai yang bahkan punya power besar 134 horsepower, sementara torsinya sampai dengan 200 Nm. Namun tidak bisa digabung ya, karena tentu ada loss power dari mesin tersebut ke penggerak roda ini. Jadi sejujurnya tidak bisa diakumulasi untuk torsi dan tenaga. Lanjut kita bahas bagasinya. Bukanya seperti ini, masih manual ya. Dan kapasitas bagasinya tuh tadi saya lihat spesifikasinya lebih besar ketimbang yang sudah dijual di Indonesia. Lalu kalau Anda mau lihat, di sini ada aki. Tuh, akinya standar ya, biasa, dan baterainya ternyata bukan diletakkan di sini. Oke, kita tutup dulu. Let's go. Nah, sekarang tadi saya udah tanya-tanya, ternyata baterainya diletakkan di sini. Baterainya itu berukuran 1 ataupun kapasitasnya 1,83 kWh. Belum yang besar banget, tapi menyenangkannya adalah duduk di baris kedua ini. Ini tuh tetap kayak mobil bensin ya. Dia itu rata, nggak terasa ada baterai di bagian sini karena dia dimasukin di sini, dan memang terasa nyaman banget tetap duduk di bagian belakang. Karena lihat deh, dia memanfaatkan setiap ruang di baris kedua ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengemudikan mobil ini ya. Dan head unitnya ini intuitif banget, dia juga lebar. Lalu ini udah konektivitasnya lengkap, bahkan dia bisa CarPlay-nya udah wireless ya. Dan pengaturannya bisa dari lingkar kemudi juga. Dan kita ganti-gantinya kayak gini ya. Ini juga bisa untuk Apple CarPlay, Android Auto, lalu untuk mengatur temperatur AC, volume AC-nya, dan ini radio. Navigasi juga ada di sini, lengkap semua. Dan ini yang menarik, dia juga di bawahnya langsung ada untuk meletakkan koin atau kartu. Dan di sini ada soket untuk USB, terus soket untuk 12 volt juga kalau ada portnya bisa masuk sini. Dan ini Type C ya. Yes, dan menariknya adalah tuas transmisinya nih. Dia bentuknya agak melebar gini ya. Start stop engine di bawah sini. Terus ini untuk mengganti giginya di sini DNR, lalu parkirnya tinggal pencet. Di sini ada mode berkendara. Lalu di sini juga parking otomatisnya.
Sini ada cup holder. Lalu saya lihat di sini kuncinya ada buka, kunci, lalu untuk bukaan bagasi. Simple. Ini MG. Dan di sebelah kanan kita lihat ini sesungguhnya dashboardnya berkualitas banget. Kulitnya itu lembut ya, soft touch gitu. Kisi-kisi AC-nya juga sporty banget. Airbag untuk ZS ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Jadi tentunya memikirkan safety-nya. Dan perlu diketahui juga ini tuh masih setir kiri ya, karena memang masih produksi untuk pasar China. Nanti kalau untuk pasar Indonesia tentunya akan disesuaikan dengan yang setir kanan. Sekarang saya akan memperlihatkan Anda bagian belakang ya. Ini dia bagian belakangnya. Tentunya joknya juga sudah kulit. Ada safety belt 3 titiknya juga untuk 3 penumpang di tengah. Dan yang paling menarik dari mobil ini adalah dia kabinnya sangat dimaksimalkan. Jadi tentunya kita akan lihat nanti begitu duduk di belakang, apakah untuk saya yang 170 cm akan tetap nyaman. Let's go, kita ke belakang. By the way, untuk kursi penumpang sudah elektrik ya, maju mundur, recliningnya lengkap nih. Terus saya tadi udah duduk di sini, ini nyaman banget, bisa dipegang-pegang kayak gini, empuk banget ya. Ini juga senderannya mantap, bisa diatur juga sesuai kenyamanan Anda. Ini juga agak semi bucket gini, jadi nyaman untuk Anda yang memang membutuhkan fun to drive. Sip, kita lihat di sebelah kanan sini. Tadi saya sudah pegang, ternyata masih manual, jadi tidak seperti yang pengemudi yang sudah pengaturannya secara elektrik. Let's go ke belakang. Nah, sekarang saya ada di kursi baris kedua, dan kalau Anda lihat ini posisi mengemudi saya yang 170 cm. Legroomnya mantap. Headroomnya saya juga masih merasa mantap ya. Anda mungkin belum lihat. Oke. Sekarang kita lihat di tengah ada kisi-kisi AC kanan dan kiri, jadi nggak berebutan nih. Lalu di sini ada port USB, dan kanan dan kiri ada untuk menyimpan dokumen. Sementara di door trimnya ini masih ada untuk meletakkan koin ataupun barang berharga lainnya, bisa di bawah sini. Yes. Kemudian di kanan ada speaker, di kiri juga ada speaker. Jadi penumpang belakang masih tetap merasakan kenyamanan dengan audio yang bagus dan suara yang jernih di bagian belakang. Saya sih nyaman ya duduk di belakang sini karena dia posisi duduknya tidak tegap. Ini agak nyender gitu, dan ini mantap sih. Nggak mesti duduk di depan, Anda akan merasakan kenyamanannya. Oke, jadi demikianlah hasil first impression kami terhadap MG ZS Hybrid Plus ini. Kami prediksi mobil ini bakalan masuk ke pasar Indonesia. Nah, kalau diingat, harga MG ZS yang EV di Indonesia itu adalah 417 juta sudah insentif. Dan kalau ini semoga saja akan lebih murah dari yang versi EV. Sangat kami tunggu nih kehadirannya. Oke, jadi demikianlah. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.